kita jauh dari Yesus. Dan pernah betama. Kita bukan saja dipanggil masuk ke dalam tujuan Tuhan, tapi ukurannya adalah kalau kita dipanggil masuk kepada tujuan Tuhan, apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Tidak. Setiap orang yang Tuhan panggil untuk masuk kepada tujuannya dilengkapi dengan karunia-karunia. Tuhan cipta kita ini kan tidak sama kayak satu ruangan kosong, hall, tidak ada isi apa-apa, tidak. Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia. Secara singkat saya ingin menggambarkan bahwa dalam Alkitab dia coba membedakan karunia-karunia itu dalam dua bagian. Satu karunia-karunia motivasi, dan satu karunia-karunia manifestasi. Yang motivasi itu ya berkhotbah, menyanyi, pastoral, begitu ya, mengajar, itu yang motivasi. Yang kedua karunia-karunia manifestasi, itu kayak yang kita sebut orang yang bisa buat tanda-tanda heran. Dia jamah orang sembuh, dia tendes begini, lampu menyala, wih itu. Padahal dia tendes ini yang listrik punya, gitu ya. Gitu itu. Pertanyaannya adalah, saudara, karunia manakah yang lebih penting? Jawabannya dua. Yang pertama, baik karunia manifestasi atau karunia motivasi, tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Dua-dua sama. Tapi coba sekarang saudara ukur. Apakah dalam pelayanan kita ini memang kita sadar betul-betul bahwa anak-anak yang bermain alat musik ini, mereka yang pimpin pujian ini, betul-betul merasa bahwa bersama-sama dengan pengkhotbah itu kita sama? Saya merasa tidak. Saya berkhotbah di banyak tempat dan perilaku terhadap saya itu biasa berbeda dengan yang main musik. Kalau makan daging ayam begitu, wah pendeta yang khotbah itu dia harus satu ekor itu. Kalau yang apalah dia hanya pikul ini barang dong ini, dia kuah ayam itu pun hanya dipukaki sah. Karena seolah-olah kalau yang berkhotbah itu dia lebih, itu gizi itu yang paling bajingan tuh di dia sudah tuh. Akhirnya saudara-saudara, bukankah itu kemudian berpusat pada diri sendiri terus? Jadi ini alat-alat ukur, saudara. Saudara jangan kasih tahu saya bilang, wih pak kami pelayan talau ngeri. Mau kasih takut siapa deh itu pelayan ngeri? Karena yang paling akan buat kita ngeri kok tidak tuh masih di dalam jalur Tuhan kok tidak. Itu jawaban pertama. Tidak ada karunia satu lebih dari yang lain. Supaya kita menghargai karunia-karunia. Dia bicara tentang tubuh, dia bilang begini, tuh kepala gereja itu Kristus dan kita adalah tubuh gereja. Anggota-anggota itu yang satu menjadi penting bagi yang lain. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Siapa yang malam-malam perut sakit mau buang air terus kaki bilang perut, lu jangan marah, lu pisah sendiri, kan tidak bisa. Pisam sama. Nah itu di soal pertama. Tapi soal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita belajar itu dari surat pertama Korintus pasal 13, di akhir dari pasal 12 dia kasih tahu, ketika orang sibuk bicara tentang karunia-karunia yang berbeda-beda itu, Paulus kemudian mengingatkan, tapi Paulus ingat, dia bilang ada karunia yang lebih utama lagi, yaitu apa? Kasih. Penjelasan di dalam pertama Korintus pasal 13 itu menarik sekali, saudara. Sekalipun saudara bisa bicara dalam bahasa roh dan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti. Sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar, sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada arti. Kasih menjadi catatan paling utama ketika kita membangun pelayanan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang tidak melayani dengan kasih. Tidak banyak orang melayani dengan kasih. Saya pakai dua contoh ringan. Contoh pertama, saudara-saudara, ya, saya kalau pelayan di mana-mana tuh kadang-kadang bertingkah juga. Pokoknya sampai sana saya mau minum air yang disiapkan oleh orang di situ. Kita jaga suara ini harus minum yang kita bawa sendiri. Itu soal itu, tidak ada yang kasih. Yang kedua, saudara-saudara, dalam pelayanan atau dalam kehidupan tiap-tiap hari jemaat itu kita lihat, kadang-kadang orang memberi bukan karena kasih. Ini kalau kita mau belajar bertumbuh, nah di sini jangan dari dulu hanya begitu sah. Lebih kritis sedikit ke dalam. Kalau mau berilah begitu.
Berilah. Kadang-kadang saudara-saudara, kami ketika pelayanan ke banyak tempat, salah satunya yang viral beberapa waktu yang lalu itu Amnuban Timur. Saya tidak kesalah semua orang, saya tidak belajar untuk kesalah, tapi saya berpikir begini, saudara. Bayangkan saudara, pergi kita bawa super mie, 10 dos, terus kita kasih orang, foto, terus muat di media, tulis, indahnya berbagi. Wih, itu kelebe. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang salah. Motifnya yang serius untuk kita renungkan. Motivasinya itu. Supaya saudara lihat, ketika kepada kita diberi karunia, catatan seriusnya adalah apakah saudara menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup, dalam dirimu. Tuhan waktu panggil Musa bilang, saya ini saya tidak petah lidah, saya ini omong agak gagap itu. Saya tidak bisa. Kenapa Tuhan panggil saya? Dia tidak, lupi. Nah, kalau begitu Tuhan, jangan suruh saya pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Hai, itu ada tongkat di situ, lu bawa, saya akan menyertai. Nanti saya berdiri di antara kamu. Pergi saja. Tuhan tidak pernah kasih. Persoalannya adalah apakah kita menemukan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita atau tidak. Banyak orang ikut pelayanan tapi dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Kakak, saya ikut majang suruh saya buat apa-apa Tuhan, saya ikut saya. Pokoknya saya ibadah, jangan suruh doa, wih berat. Biar saya lihat-lihat dulu gitu. Itu bahaya itu. Itu dia, saya kira tidak lagi di jalur itu. Dia di jalur 40 mungkin itu dia. Dia mulai keluar sedikit di situ. Saya melayani dan banyak orang terus berapa tanya saya, Pak Pendeta, yo bisa alat musik apa? Sebenarnya saya tidak bisa. Saya ini alat musik satu, saya itu pun juga hanya alat musik tiup. Ini apa? Saksofon. Livery. Itu bulan Agustus baru dia bunyi. Tapi supaya apa? Supaya saya tidak merasa diri inti. Supaya saya menghargai yang ini, yang bermain. Karena betapa rumitnya. Satu saat kami pelayanan di satu daerah di Amarasi Barat. Saya mau menunggu sampai dorong bongkar kembali ini. Kan panggung itu dorong bawa dari Kupang. Tidak besar. Saya lihat, biasa panggung kok besar-besar. Kenapa ini panggung kecil? Saya mungkin besar begini saya. Kami baru selesai bongkar tuh, bukan kami, dorang. Saya kan hanya menonton. Dong baru selesai bongkar tuh jam 3 pagi. Kami habis setengah 10 malam, dong baru selesai bongkar jam 3 pagi. Saya bayangkan waktu dorang bawa, waktu dorang pasang, waktu dong melakukan semua di sini. Saya ini kan, dong taruh itu foto-foto saya. Bersama Pendeta Yandi, baru saya lagi tunjuk-tunjuk. Wih. Sudah lihat betapa kalau dong tidak ada. Ya Tuhan kalau kasih kita ada karunia. Ketiga, saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita masih di panggilan itu kok tidak? Sebab apa? Orang-orang yang dipanggil dalam panggilan Tuhan, dia lebih akan fokus pada hal-hal yang punya makna. Yang berfokus pada hal-hal yang bermakna, pada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan, saudara? Supaya kita pahami, kita sepakat dengan ini. Tujuan Tuhan itu tidak tujuan untuk satu orang, kan tujuan untuk banyak orang. Kalau kita belajar dari kisah Alkitab, dia kasih tahu waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau untuk membiarkan manusia susah. Dia harus menyelamatkan manusia. Dia beri inisiatif. Dalam inisiatif itu, dia panggil satu orang yang bernama Abraham. Dari satu orang itu menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dari satu Israel itu menjadi semua umat manusia, termasuk saya dan saudara. Berarti tujuannya itu tujuan untuk kepentingan banyak orang ini. Sehingga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpikir dan mengerjakan hal-hal yang bermakna bagi banyak orang. Bukan bagi dirinya sendiri. Untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan banyak orang. Kadang-kadang dia punya kepentingan untuk banyak orang itu tidak dihargai. Kadang-kadang tidak dihargai. Kadang-kadang kita rela untuk mengerjakan sesuatu bagi banyak orang, saudara-saudara, belum tentu juga diterima. Persoalannya adalah saudara masih mau tetap di jalan itu kok tidak. Saya ingat ketika gereja kami, sinode kami bikin itu rumah singgah di
rumah singgah di pasar Nekoten untuk kebutuhan anak-anak yang di pasar-pasar. Berbagi cerita dengan teman pendeta yang mengurus di situ, menarik. Kan siap makan, ajar dong bahasa Inggris, matematika, segala macam. Ini anak dong juga mantap. Dorang datang begini, lihat makanan, kalau hanya itu, dong, hanya ini sekolah. Ini gratis ini. Dong, hanya ini. Itu kayak memang mau urut dada juga salah. Tapi, saudara bisa bayangkan. Jadi saudara jangan pikir kalau ketika saudara aktif sekarang, itu kita betul-betul lagi di jalan Tuhan. Belum tahu. Jangan sampai kita hanya sekedar aktivis pelayanan, tapi tanpa jalur sesungguhnya. Sampai satu saat beta jatuh,